Oke, kali ini kita akan membahas tentang sistem limfatik. Nah, apa itu sistem limfatik? Nah, sistem limfatik itu merupakan rute tambahan untuk mengembalikan cairan interstisial ke dalam darah. Nah, sebelum lanjut, kalian perlu tahu dulu nih apa yang disebut dengan cairan interstisium. Jadi, di dalam tubuh kita itu terdapat dua jenis cairan, yaitu ada cairan intraseluler sama cairan ekstraseluler. Keduanya itu memiliki perbedaan yang sangat mencolok dalam komposisi cairannya, misal dalam kalium natriumnya, dalam elektrolit-elektrolitnya, kemudian protein-proteinnya itu keduanya ini sangat berbeda, makanya dia dibedakan menjadi dua. Nah, kemudian kalau yang cairan ekstraseluler itu dibagi lagi jadi dua, yaitu ada cairan interstisium sama cairan plasma atau intravaskuler. Nah, antara plasma dengan cairan interstisium itu memiliki komponen atau komposisi yang sangat mirip. Kenapa dia keduanya ini bisa sangat mirip? Karena antara cairan interstisium dengan plasma itu cuma dipisahkan oleh yang namanya kapiler, ya kan? Kapiler ini merupakan salah satu jenis pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang kalian ketahui apa aja tuh? Ada arteri, arteriol, kemudian kapiler ini, terus jadi venula sama jadi vena, ya kan? Itu udah tahu kan? Nah, bagaimana sebenarnya penyusun kapiler ini? Nah, penyusunnya itu sebagai berikut. Nah, ini merupakan gambaran dari kapiler. Nah, kapiler sendiri itu sebenarnya ada 3 jenis, yaitu ada kapiler kontinu, diskontinu, sama kapiler berfenestrata. Pokoknya kalau yang kontinu itu dia rapat-rapat, sedangkan yang diskontinu dia pori-porinya itu lebih lebar, sedangkan yang berfenestrasa dia kayak bolong-bolong. Nah, ketiganya ini dia berdistribusi sesuai dengan organnya. Misal kalau di ginjal, kapiler di ginjal kan fungsinya buat filtrasi. Nah, makanya di ginjal itu kapilernya berfenestrata. Nah, setiap kapiler itu pasti mempunyai yang namanya pori, ya. Nih. Nah, pori ini memungkinkan terjadinya perpindahan transport antara cairan interstisium dengan cairan plasma. Jadi, dua-duanya itu saling bertukaran, kecuali sel darah dan protein. Kenapa sel darah dan protein itu nggak bisa keluar dari pori-pori endotel ini? Ini kan sel endotel namanya, penyusun dari kapiler. Karena sel darah dan protein ini dia memiliki volume yang besar, sehingga pori-pori pada kapiler itu tidak mampu untuk sebagai jalan keluar dari sel darah dan protein karena terlalu sempit. Nah, tetapi protein-protein tertentu itu bisa melewati endotel yang ada di kapiler ini, terutama protein-protein yang tidak larut air, ya. Nah, kalau dipotong secara transversal itu didapatkan seperti ini. Nah, jadi ini tuh lumen dari kapiler, kemudian di masing-masing tepiannya itu ada semacam pori-pori gini. Nah, pori-pori ini dia berfungsi untuk tempat transport cairan-cairan, ya. Nah, keluarnya cairan dari kapiler itu disebut dengan filtrasi. Nah, apa gunanya filtrasi ini? Ya, gunanya untuk menghantarkan makanan-makanan yang dibutuhkan oleh sel, ya, makanan, nutrisi dan sebagainya itu lewat dari pori-pori ini. Kemudian juga bisa dia menembus sel endotel ini, terutama untuk bahan-bahan yang tidak larut air, karena kan endotel ini tersusun atas membran fosfolipid, ya kan, sama-sama lipid, jadi bisa ditembus gitu. Nah, karena adanya filtrasi ini kan berarti ada suplai cairan yang terus-menerus ke dalam cairan interstisial, ya kan? Nah, kalau gitu dia bakalan menumpuk dong? Enggak. Nah, setelah terjadi filtrasi yang terus-menerus, juga nanti akan ada yang namanya reabsorpsi. Jadi nanti setelah terjadi filtrasi, air-air tersebut sebagian akan dikembalikan ke dalam kapiler gitu. Nah, tetapi laju filtrasi pada kapiler itu lebih tinggi dibanding dengan reabsorpsinya. Oh, gimana tuh maksudnya? Jadi misalkan yang difiltrasi dalam sehari itu ada 20 liter, yang direabsorpsi itu cuma 17 liter dalam sehari. Nah, sisanya gimana? Nah, disinilah peran dari pembuluh limfe. Pembuluh limfe ini nanti akan mengambil sisanya, yaitu sebanyak 3 liter dari totalnya, ya kan? Kan yang keluar 20, yang diserap lagi cuma 17 liter. Nah, yang 3 liter itu kemana? Nah, dia diserap oleh pembuluh limfe.
Nah, ini gambarannya. Jadi, dalam sehari rata-rata setiap pembuluh darah yang ada di tubuh kita itu menerima sebanyak 7.200 liter darah per hari. Nah, setiap cairan yang ada di dalam pembuluh darah tersebut itu sebanyak 20 liternya itu akan difiltrasi. Filtrasi menuju ke cairan interstisium. Oke, nah setelah dia itu filtrasi dan diambil nutrisi-nutrisinya, nah akan dikembalikan lagi cairan tersebut, yaitu sebanyak 17 liter. Nah kan nggak adil tuh, berarti masih sisa 3 liter yang ada di cairan interstisium. Nah yang 3 liter ini diambil oleh pembuluh limfe. Nah gambarannya itu seperti ini. Jadi ini arteriol, kemudian ini segini itu namanya kapiler. Pada kapiler tadi kan ada filtrasi sama reabsorpsi. Nah jadi sisa-sisa dari cairan yang ada di interstisium tersebut itu akan diambil oleh suatu pembuluh yang ujungnya buntu. Nih, ini kan buntu. Kalau pembuluh darah kan nggak akan buntu tuh, karena dia langsung bersambungan dengan vena dan arteri. Oke. Nah, kalau yang ini buntu, makanya dia disebut pembuluh buntu. Ya. Nah, pembuluh buntu ini atau pembuluh limfe ini nanti dia akan menyerap cairan interstisium dan mengalirkannya ke pembuluh limfe. Nah, pembuluh limfe nanti dia akan bergabung antar pembuluh limfe menjadi trunkus limfatikus. Antar trunkus limfatikus kan ada 5 buah di tubuh kita, ya kan? Nah, nanti akan saling bertemu di ductus. Nah, jadi gimana caranya si pembuluh limfe tersebut menyerap air? Ketika cairan yang berada di interstisium itu menumpuk atau banyak, cairan tersebut itu akan mendorong sehingga masuk ke dalam celah-celah pembuluh limfe. Jadi penyusun dari pembuluh limfe itu saling bertumpukan kayak gini nih. Nah, jadi dia bisa masuk di antara tumpukan sel endotel pembuluh limfe yang saling tumpang tindih. Nah, tapi setelah cairan tersebut masuk ke dalam lumennya, dia nggak bisa keluar lagi. Kenapa ya? Karena tumpukan dari sel endotel yang tumpang tindih ini membentuk seperti suatu katup satu arah. Ya, jadi dia cuma bisa masuk, ya kan? Dia nggak bisa keluar. Nah, jadi apa aja nih fungsi dari pembuluh limfe? Tadi kan yang pertama udah jelas, mengembalikan cairan yang terfiltrasi. Yang kedua, itu sebagai sistem pertahanan tubuh. Kenapa kok dia itu masuk dalam sistem pertahanan tubuh? Karena gini. Nah, ini itu adalah gambaran dari nodi lymphoidei atau disingkat LLL. Nah, fungsi dari nodi lymphoidei ini itu dia sebagai markas dari sistem imun. Nah, jadi di dalam nodi lymphoidei ini itu terdapat banyak kegiatan yang melibatkan sistem imun. Nah, yang pertama, fungsi dari nodi lymphoidei ini itu membuang, menyimpan, atau memproduksi banyak sel-sel imun. Jadi misal sel-sel imun yang sudah mati, kemudian sel-sel imun yang belum aktif, kemudian sel-sel imun yang akan diaktifasi itu berada pada nodi lymphoidei ini. Nah, kemudian nodi lymphoidei ini juga berfungsi sebagai markas sel imun. Jadi ketika cairan limfe yang masuk ke dalam pembuluh aferen dari pembuluh limfe, jadi ini pembuluh limfe yang berasal dari cairan interstisial yang dia mau dibawa ke dalam pembuluh limfe yang lebih besar, misalnya dibawa ke trunkus. Oh ya, apa yang disebut sebagai cairan limfe? Jadi ketika cairan interstisium itu masuk ke dalam pembuluh limfe, maka dia sudah berganti nama dari cairan interstisial menjadi cairan limfe atau cairan limfatik. Oke. Nah, cairan limfe yang melalui pembuluh aferen limfe masuk ke dalam nodi lymphoidei itu akan diseleksi dulu oleh sel-sel imun. Yang layak untuk lanjut, maka dia akan lanjut. Yang tidak, dia akan baku hantam dengan sel-sel imun. Oke. Nah, yang ketiga itu sebagai transport lemak. Nah, jadi lemak-lemak yang kita makan sehari-hari, misal dari daging, dari apalah, itu tidak diserap melalui pembuluh darah. Harusnya kan diserap masuk ke vena porta. Nah, tapi kalau khusus untuk bahan lemak, itu dia tidak diserap melalui pembuluh darah, tetapi dia diserap oleh pembuluh limfe. Kenapa? Karena lemak ini dia memiliki partikel yang besar, sehingga tidak memungkinkan untuk transport melalui pori-pori pembuluh darah.
Nah, karena pori-pori pada pembuluh limfa itu lebih besar dibanding dengan pembuluh darah, maka dia bisanya itu masuk ke dalam pembuluh limfa. Nah, pembuluh limfa yang khusus ada di dalam usus-usus untuk transport lemak itu disebut lakteal atau disebut juga chil. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu pengembalian protein yang terfiltrasi. Jadi seperti yang tadi sudah dibilang bahwa meskipun protein-protein yang ada di kapiler itu seharusnya tidak keluar, tetapi bisa saja protein tersebut itu keluar. Nah, jika protein tersebut itu menumpuk di dalam cairan interstisial, itu akan berbahaya, bisa mengakibatkan edem. Kenapa? Karena protein ini dia akan meningkatkan tekanan osmotik. Jadi pokoknya kalau tekanan osmotiknya tinggi, itu berarti cairan tersebut itu lebih kental. Semakin rendah tekanan osmotik, dia semakin cair. Oke. Nah, karena di ruang interstisial ini dia banyak protein-protein yang bersifat kental, otomatis dia akan menarik cairan yang ada di kapiler, yang ada di dalam lumen kapiler menuju ke cairan interstisial. Nah, sehingga bisa mengakibatkan edema jika tidak diambil oleh pembuluh limfa. Oke. Nah, kenapa kok dia itu nggak bisa direabsorpsi lagi ke dalam kapiler? Ya tadi, karena pada pori-pori kapiler ini itu relatif sulit untuk dilewati protein. Ya karena struktur protein itu besar, sehingga dia tidak memungkinkan buat masuk, meskipun dia bisa keluar ya. Nah, karena dia nggak bisa masuk, dia memilih jalan yang lebih lebar, yaitu melalui pembuluh limfa.